Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pak Guru Ihsan, setelah mempelajari kitab dari Mbah Hasyim Asy'ari, menemukan sebuah kecerdasan baru, meninggalkan doktrin-doktrin halu, meninggalkan mahabah buta, fanatik buta, meninggalkan apa yang disebutnya dengan ajaran-ajaran yang notabene akan menyimpang dari apa yang disyariatkan. Polemik nasab yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di media sosial, masyarakat luas, bahkan dikaji oleh seorang kiai yang notabene seorang kiai muda, Ki Haji Umaduddin Usman Al-Bantani. Atas dasar itulah Pak Guru Ihsan membaca kitab Mbah Hasyim Asy'ari, meninggalkan ajaran halu oknum Habib yang notabene dipandang tidak pas, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh ada oknum habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya masyarakat akan dinilai dari akhlak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Pak Guru Ihsan menuturkan apa yang menjadi pangunek-unek isi hatinya setelah membaca kitab dari Mbah Hasyim Asy'ari. Sekali lagi lah mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya di seluruh tanah air, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan mengajak, mengedukasi, belajar bersama-sama tentang ajaran yang pernah disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Irsyadus Sari ini, kitabnya karangan beliau. Ada alasan mengapa saat ini saya sebagai warga NU harus meninggalkan Habib terlebih dahulu. Bukan berarti saya benci pada Habib, bukan. Sekali lagi, bukan berarti saya benci pada Habib, bukan. Alasannya diantaranya adalah setelah saya membaca kembali kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, di situ dituliskan faya ayyuhal ulama'u wasadatul adqiya min ahli sunnah wal jamaah ahli madhahibil a'immatil arba'ah antum khazanatuha wa abwabuha. Jadi di situ dituliskan dengan sangat jelas bahwasanya NU itu gudangnya ilmu sekaligus pintu masuk untuk menguasai ilmu tertentu. Sebagai warga NU kita tahu, mau belajar ilmu tafsir ada ulamanya, mau belajar ilmu hadis ada ulamanya, mau belajar ilmu tasawuf di NU ada ulamanya, mau belajar ilmu balaghah di NU ada ulamanya. Maka betul sekali ketika Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan NU itu gudangnya ilmu sekaligus pintu masuk untuk menguasai ilmu tersebut. Karena NU adalah gudangnya ilmu, maka
menurut saya sudah tidak perlu lagi bagi orang NU untuk mengundang ulama-ulama dari luar NU. Dan kita sebagai warganya atau sebagai santri dari orang-orang NU juga tidak perlu belajar dalam hal agama kepada kiai-kiai dari luar NU, itu tidak perlu. Juga tidak perlu pula mendatangkan Habib untuk menjadi ulama di Nahdlatul Ulama. Itu alasan yang pertama. NU adalah gudangnya para ulama, gudangnya para kiai. Alasan yang kedua, ini sudah pernah saya sampaikan bahwasanya NU sudah sangat-sangat sering mengundang Habib untuk menjadi penceramah di kalangan Nahdlatul Ulama. Namun yang saya perhatikan tidak pernah terjadi para Habib mengundang kiai-kiai dari NU untuk mendidik anggota dari para Habib atau keluarga Habib atau dari Robitoh, termasuk ulama-ulama sampai ke tingkat PB ini juga tidak pernah diundang ke komunitas mereka secara khusus untuk memberikan pencerahan kepada mereka, secara khusus untuk berbagi ilmu kepada mereka, ini juga tidak pernah. Maka menurut saya stop mengundang para Habib, karena kita gudangnya ilmu. Selanjutnya alasan yang ketiga, saat ini kita butuh kejelasan baik secara kajian ilmu maupun secara tes DNA, apakah mereka itu betul-betul zuriyah Rasulullah atau tidak. Selama ini mereka yang dimasalahkan, namun tidak ada dari mereka yang terang-terangan memberi jawaban secara pasti. Bahkan yang diajukan untuk menjawab persoalan nasab adalah juga dari kiai-kiai kita. Jadi tidak ada dari pihak Habib yang mencoba menjelaskan tentang nasab mereka. Alasan yang keempat adalah banyaknya perilaku Habib yang menyimpang, bahkan merendahkan ulama-ulama Nahdlatul Ulama, namun secara organisasi tidak pernah ada tindakan atau peringatan dari Robitoh terhadap Habib-Habib yang melakukan perilaku menyimpang atau menghina terhadap ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Empat itulah yang menurut saya saya jadikan sebagai alasan mengapa saat ini saya harus meninggalkan para Habib. Jadi seperti itu. Bukan berarti saya benci pada mereka, tidak, sama sekali tidak. Tapi kalau dalam hal agama sudah sangat cukup bagi saya, bagi seluruh warga NU untuk belajar mengaji agama hanya kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Harusnya yang menyampaikan bahwa NU adalah gudangnya para ulama itu seharusnya bukan saya loh, tapi harusnya adalah pejabat-pejabat NU atau pengurus-pengurus NU di tingkat, setidaknya di tingkat wilayah sampai tingkat pusat. Setidaknya harusnya mereka yang menyampaikan agar warga itu semakin yakin dan tidak lari kemana-mana untuk mencari ulama selain dari kalangan NU sendiri. Nah, ini saya sampaikan karena memang saya senang dengan NU dan saya sering membaca kitabnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk kitab ini
Irsyadus Sari di dalamnya ada 12 macam kitab, ada diantaranya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ada Qonun Asasi yang sering dibahas oleh Yang Mulia Gus Khalil Yahya Stakuf. Terima kasih.